Ibu, kakak, aku pulang. Aku Su Ninghai, Gubernur Qingzhou, memberi hormat kepada komandan. Hormat kepada komandan. Aku pulang untuk kunjungan keluarga, tidak perlu repot-repot. Identitas dan keberadaanku tidak boleh bocor ke siapapun. Ya. Sebarkan kabar. Semua inspektur patroli di Qingzhou, waspada. Kita tidak boleh lengah di depan komandan dengan cara apapun. Ya. Nenek Zhou. Nenek Zhou, apa kau baik-baik saja? Kamu? Ini aku, Wang Shu. Kakak Zhou, Xiao Zhao dari Longevity Health sedang membagikan telur lagi. Kami semua sudah dapat. Cepat! Aku harus pergi. Aku harus ambil telurku. Ibu, aku di rumah. Ibu. Kamu adalah Wang Shu. Akhirnya kamu kembali. Ada apa dengan kalian berdua? Ibumu mengalami kecelakaan. Kamu dan adikmu tidak menjawab telepon. Aku bahkan sudah menyiapkan ruang peringatan. Ibu. Ini aku, Wang Shu. Aku kembali. Tolong buka matamu dan lihat aku. Tante Wu. Bagaimana ibuku meninggal? Dia sudah tua. Kesehatannya tidak pernah baik. Penyakitnya semakin parah. Tidak ada obat yang manjur. Itu tidak mungkin. Waktu aku pergi, ibuku hanya menderita penyakit jantung ringan. Bagaimana bisa dia pergi begitu saja? Tante Wu, ayo cepat. Nanti kita ketinggalan telurnya. Nak, turut berduka cita. Aku keluar dulu ya. Tepung. Semuanya, jangan khawatir. Semua dapat satu. Obat ini mujarab. Pak Wu, kenapa Bapak tidak ambil telurnya? Saya tidak pernah beli obat dari Anda. Lupakan dulu soal obat, nanti kita bicara. Telurnya, saya masukkan untuk Bapak. Ayo. Pak, ada apa dengan punggung Bapak? Tidak apa-apa, masalah lama. Xiao Zhang, bawakan Pak Wu satu kotak obat. Baik. Pak, obat ini, diminum dulu. Tidak. Jangan khawatir soal uang, nanti kita bereskan. Pulang dan minumlah, kita bicara nanti, kalau Bapak sudah enakan. Oke? Apakah uang ini cukup? Tidak perlu, tidak usah bayar. Ambil. Saya tidak bisa terima barang Bapak gratis. Baiklah, Xiao Zhang, bawakan 2 kotak lagi. Baik. Nih, Kak. 2 kotak ini, hadiah dari saya, gratis. Kalau Bapak sebut uang lagi, saya akan marah. Xiao Zhao, kamu terlalu baik padaku. Bahkan lebih baik dari anak kandungku sendiri. Pak Wu, apa yang Bapak katakan? Terima kasih. Saya pergi dulu. Hati-hati. Semuanya, santai saja, semua dapat satu. Xiao Zhao. Tante Wu, Tante di sini. Ku dengar Tante dapat kiriman baru. Kali ini, aku ambil 10 kotak. Tante Wu, setelah Tante minum obat yang lalu, apakah sakit kepala Tante membaik? Baik sekali, baik sekali. Seperti yang Tante katakan, saya minum 5 kotak. Sakit kepala saya sungguh hilang. Obat Tante sangat bagus. Ini, Tante Wu, ambil obatnya. Terima kasih, terima kasih. Hati-hati. Ayo. Kabar datang dari Qingzhou bahwa penjahat telah menyusup, menipu uang orang, dan merenggut nyawa. Sekarang kita tunggu saja sampai ikannya menggigit.
Kapan suplemen berikutnya datang? Mereka akan tiba dalam 1 atau 2 hari. Zhao Bo, apa obat ini benar-benar sehebat itu? Tentu saja. Bahkan jika kakimu patah, tetap akan bekerja jika kamu meminumnya. Obat pereda nyeri dicampur dengan tepung. Luar biasa, ya? Wang Ba, apakah premi asuransi dari Tangwan sudah masuk? Ya, 300.000, tidak kurang 1 sen pun. Transfer 200.000 ke Kiang. Sisanya 100.000, kita bagi sendiri. 300.000? Sebanyak itu? Sekarang kalian lihat, menjual obat hanya recehan, premi asuransi itulah uang sebenarnya. Orang-orang tua itu memperlakukan kita seperti anak sendiri, jadi kita belikan mereka asuransi. Dan penerima manfaatnya, tentu saja, nama kita sendiri. Kamu bisa melakukan itu? Jadi maksudmu, barang ini bisa membunuh orang? Tapi bagaimana jika terjadi masalah? Bodoh. Bagaimana mungkin obat pereda nyeri bisa membunuh? Orang-orang tua itu punya berbagai macam penyakit. Saat mereka tidak merasakan sakit, mereka berhenti minum obat mereka sendiri. Tentu saja mereka mati. Jangan khawatir. Tempat sialan ini tidak akan menimbulkan banyak masalah. Bahkan jika sesuatu terjadi, kita punya Kiang di belakang kita. Kiang, apa statusnya? Jangan tanya hal yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Pergi periksa siapa orang tua yang akan mati selanjutnya. Kalian semua pantas mati. Tidak, siapa kamu? Putri Tangwan, Ye Wangshu. Kamu Putri Bibi Tang? Kenapa tidak pulang lebih cepat? Saat dia meninggal, dia masih memikirkanmu dan adikmu. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku dengar semuanya. Apa yang kamu dengar? Kamu mencampur tepung dengan obat pereda nyeri dan menjualnya kepada orang tua. Kamu merenggut nyawa seperti rumput. Kamu membunuh ibuku. Aku akan membuat kalian membayar dengan nyawa kalian. Jaga mulutmu. Aku menjalankan bisnis yang sah. Bibi Tang memperlakukanku seperti anak kandungnya sendiri. Jika kamu datang untuk mengundangku ke pemakamannya, aku akan pergi memberi hormat. Tapi jika kamu datang untuk membuat masalah, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Kamu pikir bisa? Giliranmu. Mundur. Kamu masuk paksa ke rumahku, menyerang warga, aku akan melaporkanmu ke pihak berwajib. Silakan. Lihat siapa yang mereka tangkap. Kamu berani memukulku? Kamu tahu siapa yang mendukungku? Aku tidak peduli siapa. Kamu memukulku. Kamu mati. Berhenti. Bibi Tang tidak banyak menghabiskan uang di sini, aku akan mengembalikan semuanya. Kembalikan. Nyawa ibuku. Apa yang bisa kamu kembalikan? Tangwan. Putri sulung bekerja jauh dari rumah. Yang bungsu kuliah. Lingkaran sosial sederhana. Baik. Mudah ditipu. Tidak berisiko. Dikonfirmasi. Kematian. Polis asuransi dicairkan. 300.000. Apa yang salah ibuku? Hanya karena dia baik hati.
dan mudah ditipu. Bukan aku, sungguh bukan aku. Kamu membunuh demi uang. Jangan pukul aku, berhenti. Aku hanya penjual. Itu Qiang Ge. Dia yang menyuruhku. Qiang Ji, Ya, Su Qiang. Informasi tentang orang-orang tua itu. Dia berikan semuanya padaku. Dia bilang orang-orang tua ini, tua, dan sakit-sakitan. Uang paling mudah didapat. Dia yang melakukan semuanya, aku, tidak ada hubungan dengan itu. Su Qiang. Dia di mana? Aku benar-benar tidak tahu. Aku bersumpah. Dia selalu menghubungiku duluan. Su Qiang pantas mati. Kamu juga tidak akan lolos dari hukum. Hei, bantu aku mencari seseorang. Qiang Ge. Kita dalam masalah. Apa? Seorang wanita menjatuhkan kalian semua? Wanita itu luar biasa. Dia benar-benar tidak seperti orang biasa. Apakah dia punya latar belakang tertentu? Jadi bagaimana jika dia punya? Pamanku ada di sini. Siapapun yang datang, mereka harus tunduk padaku. Sepertinya dia mendatangimu. Saat itu terjadi, pastikan kau memberinya pelajaran yang baik. Pergi. Bawa kakak Li ke sini, bilang dia besok ada perayaan, aku mentraktirnya minum. Baik, Pak. Pak, geng Su Qiang adalah sindikat penipuan yang secara khusus menargetkan para lansia. Mereka sangat mobil, melakukan banyak kejahatan di seluruh negeri. Banyak lansia telah ditipu, berhenti berobat, dan kehilangan nyawa mereka. Namun, kami sudah memberitahu keluarga yang sebenarnya. Kelompok ini seharusnya kekuatan yang kau perintahkan kami untuk menyelidiki, kekuatan asing itu. Ibu, aku akan mengantarmu mencari keadilan. Apa yang kamu lakukan? Kami sudah tahu. Kami dengar kamu akan menyelesaikan masalah dengan para penipu itu. Sertakan kami juga. Tidak, itu terlalu berbahaya. Bawa kami bersamamu. Ini bukan hanya masalahmu. Dia juga membunuh ayahku. Dan nenekku. Benar, kami akan mencari keadilan. Keadilan, 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 keadilan. Baiklah. Ayo pergi bersama. Kenapa banyak orang? Katanya semua keluarga mereka ditipu oleh Xiao Bo. Mereka menganggap tepung sebagai obat. Itu menunda pengobatan. Nyawa melayang. Sekarang, mereka berencana menangkap para penipu dan menyelesaikan masalah. Tepung? Bagaimana mungkin? Wang Shu, apa kamu salah? Aku merasa baik-baik saja minum obat itu. Tante Wu, mereka adalah penipu. Jangan tertipu. Zhao Bo bukan penipu. Pasti ibumu tidak minum obat dengan benar. Bagaimana bisa menyalahkan orang lain? Tante Wu, mereka benar-benar penipu. Tidak mungkin. Aku minum obat itu setiap hari. Tidak percaya? Akan kutunjukkan. Tante Wu, Bawa dia ke rumah sakit. Obatku. Aku akan baik-baik saja jika minum obatku. Obat, obat. Su Qiang. Teman-teman, ayo cari uang. Ayo. Lihat orang-orang ini. Mereka tua,
kekurangan kasih sayang. Jadi kita, beri mereka kasih sayang. Perlakukan mereka seperti orang tua kita sendiri. Baik. Pada dasarnya, aku anak mereka. Teman-teman, kerja keras. Kalian adalah juara penjualan berikutnya. Kedengarannya bagus? Bagus. Nah, aku juga ingin berterima kasih khusus kepada seseorang, yaitu saudaraku, Li Yude. Bos, wanita itu datang. Tepat waktu. Su Qiqiang, keluar dan mati. Bang Qiang, ini Putri Tang Wan Ye Wangshu. Yang di belakang. Su Qiqiang bayar nyawa ayahku. Su Qiqiang, bayar nyawa ayahku. Jadi ini anak-anak setia dari para lansia itu. Bang Li tenang. Hanya beberapa orang ini, kau belum perlu turun tangan. Apa yang kau teriakkan? Ye, Wang, Shu. Ku dengar kau merusak toko Zaobo. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu, dan kau langsung masuk ke perangkapku, ya? Kau yang membunuh ibuku. Kau tidak peduli hukum. Kau menganggap hidup seperti sampah. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara menyesal. Apa? Tidak. Kematian ibumu tidak ada hubungannya denganku. Bibi Tang meninggal. Itu juga memilukan hatiku. Aku sedang berduka di sini, kan? Cepat, sujud 2 kali ke ibumu. Cepat. Su Qiqiang, bajingan, kamu akan mendapat balasan. Su Qiqiang, hari ini aku akan membawamu ke pengadilan. Oh, aku sangat takut. Bajingan. Orang-orang ini bersalah atas banyak kejahatan. Aku akan menangkap mereka sendiri. Bos, sudah kubilang dia tangguh. Cukup bicara. Aku tidak percaya. Dengan kita sebanyak ini, kita tidak bisa menjatuhkannya. Su Qiqiang, bajingan. Kamu sudah bunuh banyak orang. Bajingan. Kamu tunggu apa lagi? Pergi selamatkan mereka. Kamu berani mukul aku? Kamu pembunuh. Makanya aku mukul kamu. Aku? Salahkan aku? Kamu harus salahkan dirimu sendiri. Coba pikir pakai hati nuranimu saja. Biasanya, apa kamu pernah peduli sama ibumu? Kamu akhirnya pulang. Ibumu dalam masalah. Dan kamu maupun adikmu tidak angkat telepon. Shuer, di luar sana, jaga dirimu baik-baik, dan tetap aman.
Komandan, selama bertahun-tahun ini, kamu telah menjalankan misi rahasia untuk negara. Kamu tidak punya pilihan, jangan dengar omong kosongnya. Suki Qiang, kamu menggunakan tepung sebagai obat, menunda pengobatan mereka, menipu mereka untuk menandatangani polis asuransi besar, menyebabkan begitu banyak kematian. Ini semua kejahatan yang bisa dihukum mati. Aku? Kejahatan yang bisa dihukum mati? Kamu menuduh orang lain? Setidaknya butuh bukti. Mana buktinya? Mana? Tidak bisa diperbaiki. Hari ini, atas nama semua lansia yang meninggal, aku menuntut keadilan. Li Ge, tolong aku. Berani cari masalah di sini? Kau mati. Siapa kau? Dia. Peringkat seni bela diri Qingzhou peringkat ketiga. Li Yude. Jadi kau punya guru yang mendukungmu. Pantasan kau tidak takut. Li Ge, bunuh dia. Ye Wangshu, aku, Li Yude, tidak pernah menindas wanita. Tapi hari ini, kau berani menindas yang lemah di sini, menindas orang tak berdosa. Aku, Li Yude, harus bertindak atas nama langit. Komandan, biarkan aku yang menangani. Tangkap mereka semua. Li Ge, empat raja langitmu tidak bisa mengalahkannya. Siapa sebenarnya dia? Tidak peduli siapa dia, hari ini, mereka semua mati di sini. Awas. Apa kau baik-baik saja? Kau bisa menerima pukulanku. Cukup terampil, ya? Tapi itu batas kemampuanmu. Kau bicara besar. Qingzhou tidak ada orang dengan tingkat keahlian sepertimu. Siapa kau? Kau tidak pantas tahu. Li Yude, Suki Qiang, kalian berdua bersekongkol, berkomplot demi uang dan pembunuhan, menyakiti orang yang tidak bersalah. Aku akan menegakkan keadilan atas nama surga. Kalian semua akan hancur. Ya, hukum mereka. Bajingan ini, hukum mereka. Aku menegakkan keadilan. Mau menangkapku? Ye Wangshu, kamu memang besar mulut. Kamu benar-benar berpikir. Hanya karena kau bisa sedikit ilmu bela diri, kau bisa menjadi penguasa Qingzhou? Kau tahu siapa ini? Ini Inspektur Qingzhou. Kau Inspektur Qingzhou. Takut? Terlambat. Ye Wangshu, hari ini, kau tidak hanya menerobos masuk rumah pribadi, tapi kau juga menyerang pejabat kekaisaran? Itu membuatnya lebih buruk. Kau memutarbalikkan fakta. Apakah tidak ada keadilan? Keadilan? Aku Inspektur Qingzhou. Akulah hukumnya. Jika aku bilang kau bersalah, maka kau bersalah. Kau dan kalian semua akan membayar atas kelancanganmu hari ini dan menderita akibatnya. Li Yude, sebagai Inspektur Qingzhou, kau malah bersekongkol dengan Suki Qiang, seorang bajingan sepertinya, dan menganggap nyawa manusia seperti debu. Kau aib bagi Qingzhou. Kau cuma memanfaatkan situasi untuk besar mulut. Aku bilang, aku sudah melapor ke gubernur. Dia datang dengan 8 master. Lihat, berapa lama kau bisa begitu sombong? Baik, aku ingin bertanya. Bagaimana seorang gubernur yang membiarkan sampah sepertimu merajalela? Bagaimana dia bisa menjadi gubernur? Besar mulut. Gubernur tiba.
Gubernur sudah di sini. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan sekarang. Ye Wangshu, tidak peduli seberapa kuat dirimu, di hadapan otoritas, kau tetap harus berlutut. Yang mulia, kau harus memberikan keadilan untukku. Yang mulia, seseorang di sini membunuh orang tak bersalah dan menindas rakyat baik-baik. Yang mulia, tolong perintahkan 8 master untuk menghukumnya di tempat. Tepat sekali. Pesta perayaanku yang sempurna dirusak olehnya, kau harus menghukumnya dengan berat. Aku ingin melihat hukum apa yang telah kulanggar. Bawahanmu, Suninghai, memberi hormat gubernur? Dia benar-benar dewasa. Gubernur, dia hanya seseorang yang cari masalah. Dasar buta bodoh. Yang mulia, saya gagal memerintah dengan baik dan menyinggung Anda. Hukum saya. Kejahatan yang mereka lakukan bukan hanya satu ini. Su Qiqiang, kamu menjual obat palsu, menyebabkan kematian tak terhitung. Liu De, kamu tahu hukum dan melanggarnya, menggunakan jabatanmu untuk melindungi penjahat. Setiap tuduhan tidak termaafkan. Suninghai, ini King Zhou di bawah kekuasaanmu. Saya mengakui kesalahan saya. Gubernur, yang mulia, keluarga kami meninggal secara tidak adil. Tolong cari keadilan untuk kami. Berikan kami keadilan. Berikan kami keadilan. Berikan kami keadilan. Dengarkan, ini suara rakyat. Penjaga, tangkap mereka. Liu De, kamu tahu hukum dan melanggarnya. Dengan ini kamu diberhentikan dari jabatanmu. Dihukum penjara seumur hidup. Su Qiqiang, kamu mengambil nyawa. Kejahatanmu tidak termaafkan. Masukkan dia ke sel hukuman mati, menunggu vonis. Hei, Gubernur. Itu semua tuduhan palsu. Mereka semua meninggal karena sebab alami. Itu bukan salahku. Dasar orang bodoh yang ceroboh. Bahkan di ambang kematian, kau masih berbohong. Kau telah melakukan begitu banyak kejahatan. Kau pantas mendapatkannya. Suninghai, kau gagal memerintah dengan baik. Penipu merajalela di wilayahmu. Banyak yang tewas dan terluka. Sekarang aku menyatakanmu bersalah karena kelalaian tugas. Gaji 3 tahun dicabut. Aku menerima hukuman. Bawa dia pergi. Tunggu. Su Qiqiang, lihatlah orang-orang tua ini. Tidakkah kau punya sesuatu untuk dikatakan kepada mereka? Apa yang harus aku katakan? Maaf. Aku minta maaf. Sudah, aku minta maaf, oke? Gubernur, ampuni nyawaku, kumohon. Aku juga sudah belajar. Aku sudah minta maaf. Apalagi yang kau mau? Orang-orang tua ini toh akan mati, itu bukan salahku. Jangan memaksakan. Tidak bisa diperbaiki. Apa yang kau lakukan? Bawa mereka pergi. Terima kasih, Pak. Tidak perlu begitu. Kalau bukan karena Anda, kami pasti masih dibiarkan dalam ketidaktahuan. Anggota keluarga kami akan mati sia-sia. Seandainya aku lebih memperhatikan ayahku, ini tidak akan terjadi. Kita semua adalah korban. Yang benar-benar keji adalah para preman tanpa hukum itu. Ibu, apakah ibu melihat itu? Beristirahatlah dengan tenang. Suninghai, saya serahkan sisanya kepadamu. Ya. Selamat tinggal, Pak. Paman, Kau sampah tak berguna. Kau hampir menggagalkan rencana besarku. Sudah berapa kali aku bilang?
Jangan menonjol akhir-akhir ini. Jangan menonjol. Tapi tidak, kau malah pergi dan langsung menipu Ibu Ye Wangshu. Ada apa dengan ibunya? Paman, kau terlalu hati-hati. Apapun jabatannya, kau bisa saja mengirim 8 mahaguru untuk menyingkirkannya, dan semuanya akan baik-baik saja. 8 mahaguru? Lupakan 8 mahaguru. Bahkan jika aku mengumpulkan semua master di Dachang, mereka tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun darinya. Apa? Apakah dia begitu kuat? Siapa sih dia? Dia adalah marsekal tertinggi Dachang. Dengan satu perintah, dia memimpin seluruh pasukan. Mustahil. Dia tangguh, ya, tapi tidak setangguh itu. Itu karena engkau dari Dachang. Dia mengampunimu. Dulu, Tuan Pasa membawa 10 jenderal ilahi dari Maxi untuk mengepungnya sendirian. Dan apa hasilnya? Hanya Pasa sendiri nyaris lolos dengan nyawanya. Jika dia tahu bahwa engkau berhubungan dengan Maxi, dengan kepalamu itu, maka aku benar-benar mati. Aku sudah menemukan kambing hitam untukmu. Kau tidak bisa tinggal di Qingzhou lagi. Waktu yang tepat. Ada kiriman di Pulau Fuan yang harus dijual. Pergi awasi itu. Kiriman? Semuanya bagus dan segar. Aku hanya berharap agar Ye Wangshu yang sial segera meninggalkan Qingzhou. Ibu, aku pulang terlambat. Zhao Zhao, ibu sudah tiada. Kamu satu-satunya yang kumiliki sekarang. Kak, jangan khawatir. Aku akan belajar dengan giat dan merawat ibu dengan baik. Komandan, tentang nona kedua, kami masih belum bisa menghubunginya. Hei, halo? Kamu punya transaksi luar negeri, Kak? Kak, ini aku, Zhao Zhao. Kak, tolong aku, Kak. Hei, Zhao Zhao, itu kamu? Halo. Komandan, ada apa? Ada sesuatu terjadi pada Zhao Zhao. Aku bilang kamu harus menipu orang, dan kamu berani diam-diam menghubungi keluargamu? Qiang, aku salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku datang ke tempat terkutuk ini, dan kamu masih tidak mendengarkan. Maafkan aku tidak akan mengulanginya lagi. Tidak akan. Ayo pergi. Gerak. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan belajar. Qiang, tolong lepaskan aku tidak akan mengulanginya lagi. Setelah kamu di sini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu menolak yang baik, lebih memilih yang buruk. Kamu tidak mau mengerjakan yang mudah. Kalau begitu pergi bersama mereka, dan dijual ke rumah bordil. Tidak, tolong jangan. Aku mohon, jangan jual aku. Keluar. Awasi mereka. Paman kedua akan datang untuk inspeksi, jangan kacau. Pergi. Ibu. Kakak. Aku sangat takut. Aku ingin pulang. Paman, ayo pergi. Bagaimana barangnya? Paman, jangan khawatir. Apa yang kamu minta saya lakukan? Semuanya sudah diurus. Paman, kapan saya bisa kembali? Kamu telah menyinggung perasaan Ye Wangshu dan kamu masih ingin kembali.
Komandan, kami punya kabar. Tapi sinyalnya sedang diganggu, tidak bisa menentukan lokasi pastinya, tapi area umumnya ada di sini. Pulau Fuan. Kekuatan asing. Bukankah itu wilayah kerajaan Maxi? Begitu tertangkap, tidak ada jalan kembali, bagaimana mungkin nona kedua? Aku akan membawa adikku kembali. Tidak, itu terlalu berbahaya. Aku akan pergi denganmu. Jika aku meninggalkan Dacang, seseorang pasti akan mencoba memanfaatkan situasi. Jaga Dacang dengan baik. Tunggu kepulanganku. Dimengerti. Zhao Zhao, tunggu kakakmu. Paman, semua barang berkualitas tinggi. Kemari, kamu. Paman, bagaimana dengan gadis ini? Cantik? Berani menggigitku? Gigit lagi, ayo. Berhenti. Apa hubunganmu dengan Ye Wangshu? Ya. Dia kakakku. Hah? Haha. Ye Wangshu. Ye Zhao Zhao. Pantasan. Bagus, bagus sekali. Paman, Ye Wangshu sebelumnya menghancurkan rencana kita. Sekarang adiknya ada di tangan kita. Dia tamat. Sudah kubilang berkali-kali, periksa semuanya sebelum menangkap seseorang. Tapi tidak, kamu langsung pergi dan menangkap adiknya? Kamu mau mati? Paman, dia ada di sini. Bukankah itu berarti kita punya pengaruh atas dia? Itu sama sekali bukan pengaruh. Saat Ye Wangshu yang marah menghadapi kita, kita semua akan mati. Apakah seserius itu? Jika kau melepaskanku, aku berjanji, kakakku tidak akan mengejarmu. Bagaimana jika kita? Karena sudah sampai begini, kita tidak punya pilihan selain bertaruh habis-habisan. Karena kau membunuh ibunya dan menangkap adiknya. Hanya satu orang yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Aku? Ibuku sudah mati. Kau membunuh ibuku. Kau membunuh ibuku. Paman, apa maksudmu? Pergi. Kau akan mati dengan mengenaskan. Maksudmu, kamu membunuh ibu Ye Wangshu dan mengikat adik perempuannya. Ya, Tuan Pasa, dengan adiknya di tangan kita tidak perlu khawatir dia tidak akan terpancing. Hehe, Manya. Tuan Pasa, Kikyang mungkin masih muda dan impulsif, tapi menangkap adik Ye Wangshu itu prestasi yang cukup besar, bukan? Lihat. Hahaha. Bagus. Pantesan kamu keponakan Ning Hai. Benar-benar menjanjikan. Jangan khawatir. Kamu akan mendapatkan imbalanmu. Hahaha. Kalau begitu, terima kasih, Tuan Pasa. Kami akan pamit sekarang. Terima kasih, Tuan Pasa. Terima kasih, Tuan Pasa. Pergi. Sebarkan berita tentang Su Qiqiang kepada Ye Wangshu. Ah, Tuan? Ye Wangshu yang marah bukanlah orang yang ingin aku ganggu. Biarkan Su Qiqiang pergi dan tenangkan dia dulu. Ya, Tuan. Ye Wangshu, kita akhirnya bisa bertemu lagi. Komandan, kami ada kabar. Nona kedua diculik oleh Su Qiqiang, dan sekarang ada di tangan Pasa. Su Qiqiang. Kiang. Minggir.
Ye Wangshu, kamu benar-benar datang. Bicara. Adikku, Ye Cao Cao, di mana dia? Kamu gila? Ibumu sudah mati, dan kamu datang padaku. Adikmu hilang, dan kamu masih datang padaku. Masih keras kepala. Ayo, bunuh aku. Lakukan. Kamu berani membunuhku? Bunuh aku, dan kau takkan pernah menemukan adikmu. Hahaha. Pak Pasa tidak akan melepaskanmu. Kau dan adikmu pergi bertemu ibumu lagi. Seharusnya kau sudah mati dari dulu. Beberapa hari ini, kamu hidup sedikit lebih lama. Apa maksudmu? Siapa? Wah, dia di sini. Tindakannya masih begitu cepat. Kamu baik-baik saja? Aku pernah lihat fotomu. Kamu kakaknya Zhao Zhao. Kamu kenal Zhao Zhao? Dia di mana? Dia dikurung sendirian kemarin. Aku tidak tahu. Nona? Zhao Zhao bilang kamu hebat. Bisakah kamu bawa kami keluar dari sini? Baik. Aku akan antar kamu pulang. Zhao Zhao. Kakak akan antar kamu pulang. Nona. Zhao Zhao. Wanita, ayo pergi. Pisau itu beracun.
Apakah komandan akan baik-baik saja? Dia adalah Komandan Zheng Wei. Dia pasti akan baik-baik saja. Aku akan mengalihkan mereka sebentar lagi. Kalian manfaatkan kesempatan ini dan lari. Komandan, bagaimana denganmu? Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Komandan, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Komandan, apa yang sedang kau lakukan? Su Ninghai. Kau dan Su Qiqiang, kenapa kalian di sini? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu apa-apa? Karena kau sudah tahu, aku akan berhenti berpura-pura. Ye Wangshu, kau harus mati hari ini. Seperti yang diduga, meskipun kau terluka, aku masih tidak bisa mengalahkanmu. Hahaha. Sayang sekali, Ye Wangshu terlalu berhati-hati. Su Ninghai, rencanamu telah gagal. Fasa, di mana saudariku, Ye Cao Cao? Komandan, sebaiknya kau pintar. Dengan begitu kau akan bertemu saudarimu lebih cepat. Su Ninghai, kau benar-benar bersekongkol dengan Mas Guo? Hei Komandan, kau tidak bisa berkata begitu. Aku menyebutnya mengikuti perkembangan zaman. Tapi kau, karena kau membunuh keponakanku, aku ingin kau mati. Baik. Hahaha. Jadi ini yang disebut orang dacang saling menggigit seperti anjing, ya? Hahaha. Su Ninghai, kau bersekongkol dengan musuh asing dan menyakiti orang tak bersalah. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Kita lihat saja apakah kau mampu. Ye Wangshu, kau pasti merasa sangat buruk sekarang. Jangan bertahan lagi, racun yang kau minum kubayar mahal untuk itu. Sedikit saja, bahkan seekor gajah, bisa kutidurkan selama 3 hari 3 malam. Menyerahlah sekarang, dan kau bisa menyelamatkan muka. Kematianmu tidak akan terlalu buruk. Hari ini, kau harus mati. Membunuhku? Kau tidak layak. Fasa, kamu sudah banyak berbuat jahat. Kali ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kau tidak akan melepaskanku, Ye Wangshu. Dengarkan baik-baik. Siapa yang hari ini tidak akan keluar dari sini? Zhao Zhao. Zhao Zhao, jangan takut. Aku akan mengantarmu pulang, Kak. Wah, hubungan kakak adik yang mengharukan. Aku sangat terharu. Aku hampir menangis. Ye Wangshu, sejak pertarungan kita 5 tahun lalu, aku sudah ingin tanding ulang. Hari ini, mari bertarung dengan adil sekali lagi. Jika kau memuaskanku, aku akan melepaskan adikmu. Bagaimana? Ayo. Bagus. Seperti biasa, Ye Wangshu. Bahkan dalam situasi ini, kemampuanmu masih ada. Hentikan. Kamu keji. Keji? Mengapa itu keji? Itu hanya taktik.
Ayolah, coba lagi. Kamu cuma menghindar. Ini tidak menyenangkan. Berhenti. Kukatakan berhenti. Lihat aku, betapa cerobohnya aku. Kenapa kau tidak biarkan komandan kita mendengar suara adiknya? Iya. Kak, tidak sakit. Jangan khawatirkan aku. Pergi dari sini. Berhenti. 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 Komandan Ye, kamu bisa coba melawan. Tapi kamu harus paham. Lihat saja apakah kau lebih cepat, atau anak buahku lebih cepat. Kak, jangan. Zhao Zhao. Tidak apa-apa, Dik. Jadilah baik. Tutup matamu. Tidak apa-apa. Kak, Kamu? Apa kau puas sekarang? Kamu akhirnya kalah dariku. Tuan Pasar Perkasa. Tuan Pasar Perkasa. Belum cukup. Komandan Zhen Wei yang pernah ditakuti, dikalahkan olehku. Jadi begitulah rasanya. Berani sekali kamu melawan. Tidak. tolong. Bunuh aku. Kamu ingin mati. Sebelum kamu mati, apa kamu tidak ingin biarkan saudara-saudara ini bersenang-senang? Cukup, Pasa, cukup. Bersujud. Kakak, jangan. Kami orang Dacang. Tidak bersujud pada sampah. Bersujud. Lihat itu. Dia bersujud padaku. Ye Wangshu bersujud padaku. Ye Wangshu. Saat kau bunuh prajurit kerajaan Maxiku, apa kau pernah berpikir hari ini akan tiba? Kau ingat Kuntu? Su Ninghai direkrut oleh Kuntu-Kuntu. Bawahanku, yang paling setia kau bunuh dia juga? Katakan padaku, haruskah aku membencimu? Lepaskan adikku. Lepaskan adikku. Lepaskan dia? Bukan tidak mungkin. Asalkan kau lumpuhkan salah satu kakimu, aku akan lepaskan dia. Kakak jangan dengar dia. Pergi sekarang. Bunuh aku saja. Diam. Apa kau puas? Tidak. Kau masih punya lenganmu. Benar? Kalau tidak, aku tidak akan tenang. Tidak. Tidak. Kakak. Kakak. Apa kau puas sekarang? Ya. Sangat puas. Aku menepati janjiku, lepaskan dia. Ya. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Kakak. Kak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dasar perempuan bodoh. Bukankah ini bagus? Dengan begini, seluruh keluargamu bisa berkumpul di alam baka. Gak apa-apa. Sudah. Kakak di sini. Kak. Adalah yang terkuat. Orang di dunia. Kakak kuat. Tapi kakak tidak bisa melindungimu dan ibu. Kak. Jangan menangis. Aku sangat mengantuk. Saat aku bangun, apakah kita sudah sampai rumah? Ya.
Saat kamu bangun, kakak akan mengantarmu pulang. Kak, jangan menangis. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Ye Wangshu, temui adikmu di alam bawah sana. Kau, ini? Kalian terlalu berisik. Kalian membangunkan adik perempuanku. Ayo pergi bersama. Maaf Kak, kami datang terlambat. Cepat. Zhao Zhao, ayo pulang. Ibu. Zhao Zhao. Para penjahat sudah dihukum. Beristirahatlah dengan tenang. Pengaruh Pasa di Dachang telah sepenuhnya dibasmi. Suninghai dan sisa-sisanya. Semua telah ditahan. Akhir-akhir ini, kerajaan Maxi semakin nekat. Di luar perbatasan, mereka mengincar kita dengan lapar.